Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga adik-adik semua sehat walafiat, dan semoga senantiasa kita semua terhindar dari segala penyakit. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah, jika sudah berdoa, kita bisa langsung melanjutkan video pembelajaran daring hari ini. Nah, kira-kira adik-adik sudah ada yang membaca terkait materi yang akan kita bahas hari ini? Jika memang sudah ada, bisa kita lanjut untuk materi hari ini. Sebelumnya juga seperti biasanya, adik-adik silahkan mengisi daftar kehadiran. Mengisi daftar kehadirannya seperti pertemuan yang kemarin melalui komentar video YouTube. Ya, melalui komentar video YouTube. Nah, untuk daftar kehadirannya dimulai hari ini pukul 8, jam 8 sampai jam 3 sore nanti. Ya, sampai jam 15.00. Oh ya, sebelum kita melangkah ke materi hari ini, kira-kira materi yang kemarin, yang pernyataan, terus kalimat terbuka dan negasinya itu masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang belum bisa dipahami? Kalau memang masih ada yang dibingungkan, silakan adik-adik bertanya di grup, ya, bertanya melalui grup WhatsApp. Nanti akan kakak jawab, ya. Supaya kalau memang adik-adik ada yang belum dipahami, silakan bertanya, ya, supaya nanti ke depannya adik-adik akan lebih paham lagi. Oke, nanti saya tunggu pertanyaan dari adik-adik, ya. Baik, bisa kita mulai materi hari ini, yaitu sama seperti kemarin, logika matematika lanjutan. Akan tetapi kita di sini akan membahas pernyataan berkuantor. Jadi, pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah. Ya. Jadi pernyataan berkuantor itu mengandung kuantitas atau jumlah. Kalimat berkuantor terbagi menjadi dua, yaitu kuantor universal atau umum dan kuantor eksistensial atau khusus. Ini nomor satu, kuantor universalnya. Suatu pernyataan dikatakan menggunakan kuantor universal jika menggunakan kata semua, setiap, seluruh, atau yang semisal dengan kata tersebut. Dari sini bisa kita lihat pernyataan berkuantor itu tadi kan pernyataan yang mengandung jumlah atau kuantitas. Nah, yang di kuantor umum, yang di kuantor universal ini juga mengandung kuantitas, jumlah, yaitu apa? Jika ada kata semua itu juga mengandung jumlah, Dek. Mengandung kuantitas. Semua, setiap, seluruh. Ya. Nah, untuk simbol dari kuantor universal yaitu yang digunakan AX atau A besar dibalik X. Nah, itu nanti dibacanya bukan A besar, dibacanya beda lagi,
yaitu kalau kita ketemu huruf A kebalik, nanti dibacanya itu untuk setiap atau untuk semua. Nah, sedangkan ini A dibalik X, nanti dibacanya untuk setiap X atau untuk semua X atau untuk seluruh X gitu ya. Lanjutnya kuantor eksistensial atau kuantor khusus. Suatu pernyataan dikatakan berkuantor eksistensi jika terdapat kata yang menyatakan beberapa, terdapat, sebagian, ada, atau semisal dengan kata tersebut. Sama, kuantor eksistensial juga mengandung sebuah jumlah atau kuantitas. Ya, seperti apa? Kalau di umum itu semua, setiap, seluruh. Kalau di khusus hanya beberapa, sebagian, kayak yang setengahnya. Misalkan dalam kelas 11D ini ada 33 siswa, berarti ini pernyataan berkuantor umum, universal. Seluruh siswa kelas 11D. Nah, jika misalkan ada yang masuk cuma sebagian, berarti ini kuantor khusus. Nah, untuk simbolnya, untuk simbol yang digunakan itu menggunakan E besar X atau E dibalik X. Jadi nanti dibacanya terdapat X atau ada X atau sebagian X gitu ya. Jadi kalau adik-adik ketemu ada huruf A kebalik, berarti itu pernyataan universal dan dibacanya untuk setiap, untuk semua gitu ya. Nah, sedangkan jika bertemu dengan kuantor khusus yang disimbolkan dengan E kebalik, nanti dibacanya terdapat atau ada gitu ya. Untuk lebih mudahnya lagi, kita bisa masuk ke contoh. Nah, untuk contoh 1 ini contoh pada kuantor universal umum. Misalkan semua manusia berkaki 2. Nah, kan ini semua. Ini mengandung jumlah atau kuantitas. Semua manusia berkaki 2. Atau semua burung terbang, bisa terbang. Atau misalkan semua ikan hidup di air ya. Jadi jumlahnya semua merupakan universal, kuantor universal. Nah, selanjutnya untuk setiap X anggota bilangan real berlaku X kuadrat lebih besar dari 0. Ya, jadi untuk setiap X anggota bilangan real, tahu kan bilangan real itu apa? Itu nanti berlaku X kuadrat lebih besar dari 0. Misalkan X-nya itu 2. X jika dikuadratkan, 2 dikuadratkan menjadi 4. Nah, 4 itu hasilnya lebih besar dari 0. Maka ini mengandung kuantor universal umum. Jadi gini, semua bilangan real kalau dipangkatkan itu hasilnya lebih besar dari 0. Ya, bisa dipahami. Nah, untuk contoh kedua, untuk contoh yang eksistensi, misalkan beberapa burung tidak dapat terbang. Beberapa burung tidak dapat terbang. Atau beberapa siswa kelas 11 DPM ada yang tidak masuk. Nah, itu kuantor eksistensi atau khusus. Dari sini kan bisa kita lihat ini juga mengandung jumlah atau kuantitas. Untuk contohnya yang berikutnya yaitu ada X anggota bilangan real di mana X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 nanti hasilnya lebih besar dari 0. Kita coba, misalkan X nya itu 2, jadi X kuadrat sama dengan 4 ditambah 3 kali 2
6. 4 ditambah 6. Oh, mohon maaf. Misalkan X-nya 3 gitu ya. Oh ya, 2 tadi Dadek. Misalkan 2 kita pangkatkan jadi 4. 2 pangkat 2 4, kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 4 ditambah 6 sama dengan 10, dikurangi 10, hasilnya 0. Berarti kan sama dengan, nah ini berarti nggak apa ya Dek, nggak paten, nggak semua hasil dari X kuadrat ditambah 3 X negatif 10 itu tidak semua hasilnya lebih besar dari 0. Jadi hanya beberapa. Yang tadi contohnya kan kita masukkan X-nya 2. Kalau sekarang kita masukkan X-nya 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian ditambah 3 kali 3, 9. 9 tambah 9, 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Nah, 8 hasilnya lebih besar dari 0. Jadi tidak semua bilangan real nanti hasilnya lebih besar dari 0 jika kita masukkan ke X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Ya, sampai sini paham? Kita bisa lanjut ke ingkaran dari pernyataan berkuantor. Apa itu ingkaran? Negasi masih tidak ngerti apa itu negasi? Lawan kata. Jadi lawan kata dari pernyataan berkuantor. Nah, ingkarannya seperti apa? Kita lihat, jika negasi PX maka dilambangkan dengan itu garis seperti itu. PX garis yang berbelok itu dinamakan negasi ya Dek. Jadi jika negasi PX dilambangkan dengan garis belok itu PX. Garis belok itu dibacanya negasi ya. Oke, yang ke-1, yang pertama ada untuk setiap X berlaku PX. Ya, untuk setiap X berlaku PX. Nah, dari sini aja, enggak usah ke belakang lagi. Untuk setiap X berlaku PX. Nah, dari sini kira-kira negasinya seperti apa? Jadi negasi dari universal itu pernyataan berkuantor eksistensial. Jadi negasi dari untuk setiap X berlaku PX, negasinya itu terdapat X tidak berlaku PX. Gimana? Terdapat X yang tidak berlaku PX. Jadi negasi dari untuk setiap X yang pernyataan kuantor universal, untuk setiap X berlaku PX, negasinya terdapat X yang tidak berlaku PX. Terdapat itu apa tadi? Terdapat itu pernyataan berkuantor eksistensi khusus ya. Begitu sebaliknya Dek, jika yang diketahui itu pernyataan berkuantor eksistensi, maka negasinya atau lawan katanya itu pernyataan berkuantor universal umum. Nah, di sini terdapat X berlaku PX. Negasinya untuk semua X tidak berlaku PX. Untuk semua X tidak berlaku X ya. Kita ke contoh aja biar supaya lebih gampang. Untuk contoh yang pertama, misalkan sebuah pernyataan berkuantornya ya. Pernyataan tertulis, ada siswa SMK Baitul Hikmah
yang tidak melaksanakan sholat duha. Nah, di sini dari kalimat pernyataan berkuantor X ini bisa kita ketahui deh, ini mengandung kuantor universal atau eksistensi. Nah, kira-kira apa? Kalau ada berarti mengandung kuantor eksistensi khusus. Jadi hanya sebagian, nggak seluruh, nggak semua. Ya, diingat-ingat kalau semua itu universal, kalau sebagian itu eksistensi. Nah, di sini P, ada siswa SMK Baitul Hikmah yang tidak melaksanakan sholat duha, maka ini kalimat yang berkuantor, kalimat pernyataan berkuantor eksistensi. Kemudian bawahnya itu negasi P. Apa negasi? Lawan katanya. Berarti lawan katanya semua. Lawan kata dari kuantor eksistensi yaitu kuantor universal. Kalau yang pernyataan benarnya itu ada, berarti lawan katanya, negasinya berarti semua. Jadi semua siswa SMK Baitul Hikmah melaksanakan sholat duha. Ya. Contoh kedua, semua ruang kelas SMK Baitul Hikmah memiliki papan tulis. Ingat, kalau ada kata semua berarti ini kuantor universal. Terus negasinya seperti apa? Lawan katanya seperti apa? Lawan katanya berarti ada atau sebagian atau terdapat atau beberapa. Nah, di sini kita pakai ada. Ada ruang kelas SMK Baitul Hikmah yang tidak memiliki papan tulis. Ya. Nah, kira-kira bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami. Sampai sini jika ada masih yang dibingungkan, silakan bertanya. Sebelum pelajaran diakhiri, silakan adik-adik yang masih bingung, silakan bertanya di grup WhatsApp. Ya, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan di pertemuan daring hari kali ini. Kakak minta tolong materi berikutnya silakan dipelajari ya, dan materi ini jangan lupa dipelajari juga, jangan sampai lupa lah ya intinya. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Pak mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.